Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari ini, puasa Ramadan kali ini, kita sedang berada dalam situasi keprihatinan karena dunia ini sedang mengalami musibah global. Hampir semua negara terkena musibah pandemi COVID-19. Musibah ini sungguh luar biasa karena dia mengubah tatanan dunia sedemikian dahsyat. Tatanan kehidupan sosial di mana sekarang rumah menjadi pusat segala kegiatan, rumah menjadi pusat rasa aman, ekonomi melambat dan banyak juga terhambat. Bahkan juga kehidupan sosial politik mengalami perubahan yang sangat signifikan. Semua negara mengambil kebijakan darurat dalam rangka untuk meminimalisir atau bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 ini dan sekaligus menangani korban-korbannya. Kita sedang berada di situasi yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus, perlu ada kesiapan khusus, dan perlu ada langkah-langkah khusus. Nah, saudaraku sekalian, dalam perspektif agama, dalam pandangan Al-Quran, hari ini yang kita alami adalah musibah yang berlapis sesungguhnya. Musibah yang tidak hanya satu hal saja. Dalam situasi normal kita mungkin pernah uang kita tercuri atau bisnis kita rugi, maka kita sedang mengalami musibah naqsum minal amwal, berkurang harta. Atau ada keluarga kita tercinta, teman dan kolega kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang dapat musibah naqsum minal anfus, berperang jiwa-jiwa yang hidup yang ada di sekeliling kita. Nah, COVID-19 ini musibah akumulasi dari semua musibah yang disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan kami pasti, kata Allah, pasti akan ada musibah yang menimpamu. Kata Allah, tapi musibah itu sesungguhnya sedikit saja. Akan kami berikan kepada kalian pasti. Sedikit musibah berupa al-khauf, rasa takut, wal-ju', rasa lapar, kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, berkurangnya harta karena hilang atau tercuri dan lain sebagainya. Wal anfusi, dan hilangnya jiwa atau sakitnya jiwa, berkurang bisa meninggal, berkurang fungsinya karena sakit dan lain sebagainya. Was thamarat, dan juga buah-buahan atau segala sesuatu aset yang tidak tumbuh dan berkembang. Nah, COVID-19 ini semuanya itu ada dalam musibah COVID-19. Rasa takut menghantui banyak orang, dan bahkan kadangkala ketakutan itu demikian rupa sehingga bisa mengganggu stabilitas
rasa lapar, karena berkurangnya akses terhadap sumber kehidupan dan penghidupan. Kemudian juga harta yang berkurang karena penghasilan yang tidak ada lagi, atau penghasilan berkurang, atau karena dirumahkan, usaha tidak bisa buka seperti biasa. Dan korban jiwa ribuan, bahkan ratusan ribu, jutaan di seluruh dunia ini. Demikian juga segala macam hal yang biasanya bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat selama masa COVID ini banyak mengalami hambatan. Tapi inilah musibah yang sebagai orang beriman kita perlu sikapi dengan tepat dan bijak. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, siapakah yang mengalami dampak? Siapakah yang terdampak yang paling besar? Dan musibah ini semuanya terakumulasi pada titik yang satu itu, adalah keluarga. Ya, dengan beralihnya kehidupan dan keluarga rumah menjadi pusat kehidupan, maka dampak-dampak dari COVID-19 semua dirasakan oleh keluarga. Kita sudah menjadi, sehari-hari sudah menjadi penglihatan dan pendengaran kita. Banyak keluarga yang menjadi miskin tiba-tiba, banyak keluarga yang tidak siap, banyak keluarga yang ditimpa kesedihan yang mendalam karena ada keluarganya yang terpapar COVID-19, usahanya tutup, harus terpaksa memberhentikan banyak karyawan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Keluarga. Maka kita pun juga mendengar ada beberapa kisah sedih tentang keluarga di masa seperti ini. Keluarga yang tidak cukup punya kekuatan iman, maka memenuhi kehidupannya dengan cara-cara yang tidak halal, maka kemudian kriminalitas menjadi meningkat. Begitu juga keluarga yang orang-orang di dalamnya kurang dilimpahi rasa kesabaran, emosi kemudian tidak terkendali, sehingga kemudian muncul kekerasan dalam rumah tangga yang hari ini angkanya juga menjadi meningkat. Keluarga memang menanggung dampak yang langsung dari musibah global ini. Akan tetapi pada saat yang sama, ketika kita ajukan satu pertanyaan, institusi mana yang sangat dan paling strategis untuk bisa mendorong, berpartisipasi bagi penghentian penyebaran COVID-19 ini, penghentian pandemi ini, maka jawabannya juga sama. Institusi itu adalah keluarga. Ketika keluarga tangguh, ketika keluarga teredukasi, ketika keluarga memiliki stabilitas mental, ketika keluarga memiliki iman, memiliki kesabaran, memiliki ketangguhan, ya, dan tidak berhenti berpikir, tidak berhenti berkarya, tidak berhenti peduli dan berbagi kepada sesama, saling jaga, saling semuanya taat kepada apa yang menjadi aturan pemerintah, apa yang telah difatwakan oleh para ulama. Maka ketika semua keluarga melakukan hal itu, insya Allah pandemi ini juga akan segera berakhir. Pemerintah memang telah melakukan banyak kebijakan, tapi ketika masyarakat tidak mendukung, maka kebijakan itu juga akan sia-sia. Dan ketika kita bicara tentang masyarakat, siapakah unit terkecil dari masyarakat itu? Maka kembali kita menyebut keluarga. Nah, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, yang saya muliakan dan saya cintai, memperkuat ketangguhan keluarga hari ini menjadi agenda yang amat sangat penting, menjadi agenda yang sangat niscaya. Pertanyaannya kemudian adalah, keluarga yang bagaimana? Nah, Nahdlatul Ulama dengan lembaga kemaslahatan keluarga Nahdlatul Ulama-nya telah memiliki dan sudah lama memiliki konsep
yang tidak hanya konsep tetapi juga diimplementasikan, dipraktekkan, diwujudkan dalam kehidupan pribadi, diwujudkan dalam kehidupan keluarga, dan kemudian diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan umat, kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kehidupan kita, relasi antar manusia dan relasi kita dengan alam semesta. Itulah keluarga maslahah. Insya Allah, keluarga maslahah ini akan menjadi bagian penting dari solusi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mengapa keluarga maslahah menjadi solusi penting, saudara-saudaraku sekalian? Karena dalam keluarga maslahah ini bukan hanya berpikir tentang hubungan suami istri, bukan hanya berpikir hubungan orang tua dengan anak, tetapi berpikir hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan semua orang yang ada dalam keluarga kecil itu, hubungan antara keluarga itu dengan keluarga lain, dengan lingkungan sosial di luarnya, hubungan keluarga dengan masyarakat, dengan umat, dengan bangsa dan negara, dan bagaimana keluarga itu berinteraksi juga dengan alam semesta. Nah, landasan pertama keluarga maslahah adalah meletakkan keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok-kelompok sosial yang lebih besar itu tadi. Maka keluarga bukan hanya urusan aku dan kau, ya, tetapi keluarga adalah urusan kita, urusan agama, urusan bangsa, urusan negara, urusan kemanusiaan, dan bagian dari alam semesta. Itu poin pertama mengapa keluarga maslahah insya Allah akan bisa menjadi solusi yang nanti akan kita uraikan lebih lanjut. Keluarga maslahah menjadi solusi karena selain posisinya yang tidak terpisah dari unit-unit sosial lain yang lebih besar, karena keluarga maslahah dibangun atas dasar nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan juga karakter-karakter yang khas yang insya Allah akan menjadi bagian dari solusi, yang insya Allah akan membangun kekuatan, ketangguhan, ketahanan di dalam keluarga itu sendiri, dan akan bisa berkontribusi, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial yang lebih luas dan dalam kehidupan alam semesta yang sangat luas ini. Nah, nilai-nilai apa yang di atasnya dibangun keluarga maslahah? Nilai yang pertama adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Karena keterusan Rasulullah SAW adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada dua kata kunci, rahmah dan alam. Kasih sayang yang universal dan untuk seluruh alam yang universal. Maka ini kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika keluarga dibangun atas dasar rahmah, cinta dan kasih sayang, yang kasih sayangnya itu untuk alam semesta, termasuk di dalamnya manusia, kehidupan sosial, anak-anak, kaum mustadafin, pohon-pohonan, dan lain sebagainya. Maka insya Allah keluarga maslahah akan punya kontribusi yang signifikan, kontribusi positif bagi kelestarian kemanusiaan dan kelestarian alam. Karena dibangun di atas prinsip rahmatan lil alamin. Prinsip penting lain yang di atasnya dibangun keluarga maslahah atau yang menjadi fondasi keluarga maslahah adalah prinsip iman tauhid. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang mengesahkan Allah, bukan penghambaan kepada manusia, yang artinya ini tidak boleh ada terjadi penindasan antar manusia di dalam keluarga itu. Tauhid meniscayakan adanya kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh ada manusia termasuk dalam keluarga yang memperhamba manusia yang lainnya atau menghambakan
menyibukkan diri sehingga seolah-olah menjadi budak manusia yang lainnya. Prinsip tauhid yang terjelma dalam relasi keluarga ini kemudian diwujudkan juga di dalam bentuk penyembahan-penyembahan, ya, amal-amal ibadah ritual, amal-amal ibadah mahdhah yang kita sebagai warga Nahdlatul Ulama sudah punya panduan yang sedemikian komplit dalam amaliyah Aswaja An-Nahdiyah. Dengan amaliyah ini, dengan ubudiyah amaliyah ini, kita menjaga, merawat, mempertajam iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian berefek kepada kehidupan kita sehari-hari dalam relasi di dalam keluarga maupun relasi antara keluarga dengan pihak lain di lingkungan sosial yang lebih besar. Prinsip yang berikutnya, saudara-saudara, keluarga maslahah ini mengapa bisa dan sangat signifikan menjadi solusi bagi pandemi COVID-19 ini? Karena keluarga maslahah ini juga didasarkan pada fondasi yang sangat penting lainnya, yaitu al-akhlaq al-karimah, akhlak mulia, akhlak yang tinggi. Mawaddah, cinta kasih, rahmah itu bagian dari akhlak mulia yang perlu ada di dalam keluarga maslahah ini. Hubungan anak dengan orang tua yang dilandasi oleh birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua pada anak yang dilandasi oleh tanggung jawab, hubungan suami istri yang dilandasi oleh tanggung jawab, dilandasi oleh keinginan untuk menjalankan kewajiban, keinginan untuk saling mendukung satu sama lain, keinginan untuk saling membahagiakan, bahagia dan membahagiakan. Nah, akhlak-akhlak mulia yang demikian ini menjadi pilar-pilar penting bagi keluarga maslahah. Akhlak yang mulia yang lainnya juga ketika kita dalam relasi suami istri, kita selalu mengedepankan musyawarah sehingga tidak ada persoalan yang kemudian solusinya adalah dengan jalan kekerasan. Kalau sudah demikian, kita mengalami satu keadaan, kita mengalami satu kondisi, kan kalau kondisinya membahagiakan, kadang-kala kondisinya susah, maka kita sebagai orang beriman sama-sama ridho atas takdir yang sekarang ini kita jalani. Sungguh indah keluarga maslahah yang dibangun di atas al-akhlaqul karimah, yang tercermin dalam relasi suami istri, relasi orang tua anak, dan relasi antar famili, serta relasi antara keluarga dengan lingkungan sosial yang lebih besar. Nah, saudara sekalian, untuk apa kita membangun keluarga maslahah yang demikian ini? Tentu saja kita punya tujuan di dalam keluarga kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang tenang atau sakinah. Tapi kita juga punya tujuan yang lebih besar yang dibimbing oleh maqasidus syariah. Kita dalam berkeluarga dengan keluarga maslahah ini, kita ingin menjaga 9 yang kita jaga. Kita ingin menjaga agama, hifdzuddin, agama kita jaga, hak beragama juga kita jaga, kita lindungi. Akal kita jaga, hak akal untuk berpikir intelektual, hak intelektual pun kita jaga. Hifdzun nasl, hak menjaga keturunan dengan keluarga dan dengan menjaga hak reproduksi. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta dan sekaligus menjaga hak untuk memiliki, untuk mengatur, untuk mentasarufkan harta tentu saja yang halal dan sesuai dengan aturan agama. Kemudian hifdzul air yang keenam, hifdzul air, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, karena semua manusia Bani Adam ini adalah umat atau makhluk Allah yang mulia, dan karena itu terjaga, dan keluarga tujuannya juga menjaga ini. Kemudian dalam keluarga, dengan berkeluarga, kita juga ingin menjaga dan memastikan hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan. Maka hifdzul amni wassalam menjadi bagian dari tujuan berkeluarga sesuai dengan maqasidus syariah. Yang kedelapan, hifdzul waton. Karena keluarga maslahah ini bukan hanya hubungan suami istri, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari kita berbangsa dan bernegara,
maka keluarga adalah juga bagian penting yang bisa kita andalkan dan harus senantiasa dijaga, dirawat sebagai bagian dari kita menjaga negara. Karena kalau negaranya hancur, keluarga juga akan hancur. Dan yang terakhir dari 9 maqasid syariah, hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan hidup. Karena kalau lingkungan hidup rusak, kemana lagi kita akan lari? Kalau alam sudah rusak, kemana lagi kita akan mencari perlindungan? Maka dalam keluarga maslahah, alam bukanlah sebagai subjek dan manusia merupakan, alam bukanlah objek dan manusia subjek, tapi manusia dan alam sebagai sesama makhluk Allah, sama-sama subjek yang harus saling mendukung satu sama lain. Karena satu dirusak, maka akan berpengaruh kepada kelangsungan dan kepunahan makhluk yang lainnya. Luar biasa bangunan keluarga maslahah ini, saudara-saudaraku sekalian. Bagaimana? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mencapai keluarga maslahah ini? Nah, keluarga maslahah an-nahdiyah, kita punya nilai-nilai, kita punya prinsip-prinsip dan karakter-karakter penting yang ingin menjadi karakter individu, menjadi karakter sosial, dan bahkan menjadi karakter gerakan. Karakter yang terpenting itu antara lain adalah as-sidqu, jujur, punya integritas. Jadi keluarga kita bangun di atas dasar kejujuran, integritas. Kita yakin Allah ada selalu bersama kita, sehingga kita merasa kita dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkeluarga, masing-masing semua anggota keluarga, semua orang dalam keluarga itu punya sifat, punya karakter al-wafa bil ahdi, menepati janji suami pada istrinya, janji istri pada suaminya, janji orang tua pada anaknya, janji anak pada orang tua, janji keluarga kepada masyarakatnya, kita tepati. Ini karakter aswajah an-nahdiyah yang perlu dimiliki oleh semua nahdiyin, yang tentunya perlu dimiliki oleh seluruh umat Islam dan seluruh umat manusia, karena ini karakter yang sifatnya universal. Kemudian karakter berikutnya yang perlu mendapatkan penekanan adalah karakter at-ta'awun. Ada kerjasama. Jadi baik, jujur, bertanggung jawab. Itu tidak akan sempurna kalau kita tidak memiliki kemampuan kerjasama, kemampuan berkolaborasi, kemampuan untuk bisa saling mendukung satu sama lain, karena kita adalah makhluk sosial. Ta'awun dalam rumah tangga, ta'awun saling tolong-menolong antara suami istri, antara orang tua dan anak, dan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah al-adal, keadilan. Betapa banyak keluarga yang hancur rusak karena tidak adanya keadilan ini. Ketika suami tidak bisa berbuat adil kepada istrinya, istri tidak bisa berbuat adil kepada suaminya, jangan selalu berpikir bahwa keadilan itu selalu bisa dicapai dalam perkawinan monogami. Perkawinan monogami pun belum selalu adil, apalagi perkawinan poligami. Ini perlu kita tekankan, bahwa bahkan kita single pun bisa jadi kita tidak adil pada diri kita sendiri. Kita hanya menuruti nafsu mulut kita, tetapi kita lupa pada anggota tubuh kita yang lain, pada pencernaan kita, sehingga kita hanya sakit. Itu contoh kecil bahwa semua manusia bisa berbuat tidak adil hatta kepada dirinya sendiri. Nah, dalam keluarga prinsip keadilan ini menjadi sangat penting, baik keadilan terhadap diri sendiri maupun keadilan dengan siapa kita berinteraksi dalam keluarga itu, dengan siapa kita dipersatukan dan dipertautkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga itu. Maka prinsip adalah dalam keluarga ini adalah satu prinsip yang penting. Jangan berpikir keluarga akan menjadi masalah kalau prinsip ini tidak ada. Dan yang berikutnya, itu tidak cukup hanya sekali-sekali saja, sekali adil, sekali tidak, sekali jujur, sekali tidak, sekali bertanggung jawab, sekali tidak. Itu semuanya perlu diikat dalam satu ikatan keberlangsungan, konsistensi yang ilahnya kemudian menjadi prinsip penting berikutnya, yaitu prinsip al-istiqomah. Nah, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, nah prinsip-prinsip ini
dalam Aswaja An-Nahdiyah adalah prinsip-prinsip atau karakter setiap insan yang diharapkan. Nah, kita masih punya juga prinsip, terutama selain prinsip pribadi juga prinsip dalam kehidupan sosial dan prinsip dalam kita bergerak, karena keluar masalah ini sekali lagi bukan hanya urusan suami istri, tapi keluarga sebagai bagian dari masyarakat, umat, bangsa, negara, kemanusiaan, dan alam semesta. Bagaimana kita berinteraksi dalam semua level interaksi tadi? Bagaimana kita bergerak dalam semua level pergerakan tadi? Nah, Aswaja An-Nahdiyah telah memberikan prinsip-prinsip nilai-nilai kepada kita. Ada prinsip tawassut, prinsip moderat, sedang-sedang saja. Jangan terlalu ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya, prinsip yang berikutnya tawazu, seimbang. Seimbang antara dunia akhirat. Seimbang antara keluarga dan karir. Seimbang antara ketaatan terhadap agama dan ketaatan juga kita sebagai warga negara dan warga bangsa, seimbang yang lainnya. Yang tidak, yang tadi sebangun dengan adalah, dan yang keempat tasamuh, toleransi. Nah, 4 prinsip ini, tawassut, tawazun, yang tidak, dan tasamuh, ketika sudah kita bawa dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita sebagai umat berbangsa dan negara, perlu diikat lagi dalam 3 prinsip persaudaraan yang kita kenal dengan trilogi ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sebagai sesama warga bangsa, apapun sukunya, apapun agamanya, kita diikat satu sebagai bangsa Indonesia. Yang mestinya ikatan-ikatan itu menjadi semakin kokoh ketika kita berada dalam situasi musibah. Dan alhamdulillah, karena ukhuwah ini, hari ini kita bisa rasakan itu. Dan ukhuwah yang ketiga, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, yang mempersatukan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Nah, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini prinsip-prinsip keluarga maslahah secara garis besarnya. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah membunyikan prinsip-prinsip ini untuk menjadi bagian dari solusi, untuk menjadi kekuatan yang penting yang bisa membuat keluarga itu ke dalam mampu bertahan, ke dalam bisa menjadi keluarga yang tangguh, dan keluar kita bisa menjadi bagian dari ikhtiar bersama, ikhtiar masyarakat, ikhtiar bangsa, dan ikhtiar dunia untuk bisa menghentikan COVID-19 ini. Dan sekaligus nanti insya Allah mudah-mudahan setelah COVID-19 selesai, kita akan bisa wujudkan tatanan dunia baru yang lebih ramah terhadap alam, yang lebih ramah terhadap keluarga, yang lebih minim polusi, dan hal-hal yang positif yang bisa kita ambil hikmah dari COVID-19 ini. Nah, ada beberapa karakter, sangat banyak ya tadi, karakter keluarga maslahah yang sesungguhnya kalau kita urai, memang ini merupakan kekuatan yang sangat dahsyat dalam segala situasi. Situasi bahagia, situasi happy, situasi menang. Prinsip-prinsip ini akan menjadi pengendali kita untuk tidak lupa diri. Begitu juga ketika kita berada dalam situasi susah, situasi duka, situasi musibah. Prinsip-prinsip ini juga akan menjadi spirit dan kekuatan yang membuat kita mampu bertahan, membuat kita tetap sabar, membuat kita tangguh, dan bahkan tetap kita tidak kehilangan kepedulian dan kontribusi untuk menghasilkan solusi bersama. Nah, ada beberapa karakter keluarga maslahah yang ingin saya garis bawahi karena ini sangat relevan dengan COVID-19. Karakter yang pertama adalah karakter tawazun. Tawazun, seimbang. Saudara-saudaraku,
Kita banyak melihat orang hilang keseimbangan begitu musibah mendera. Ketika situasi normal orang sangat bahagia, tapi begitu ada musibah orang sudah langsung jatuh, dan bahkan mungkin ada yang segera menyalahkan takdir. Atau bahkan ada yang lepas kendali, sehingga mohon maaf kalau keluarga Sakinah, keluarga Maslahah ini mestinya menghidupi keluarganya dengan rezeki yang halal dan thayyib, tetapi karena tawazunnya tidak ada, keseimbangannya tidak ada, maka kemudian mencari cara-cara yang tidak halal. Maka situasi musibah perlu membuat kita memperkuat prinsip tawazun dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Kita perlu tawazun, saudara-saudara. Tawazun yang sangat penting juga ini adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah, antara ikhtiar yang direkomendasikan oleh ahli ilmu dengan ikhtiar yang direkomendasikan oleh para ahli agama. Alhamdulillah, hari ini ahli ilmu dan para ahli agama, ahli ilmu dalam hal ini ahli kesehatan, sama bersatu, mempunyai pandangan yang sama dengan ulul amri. Ahlul ilmi, ulama dan para pakar, para cendekiawan, juga ulul amri hari ini sudah mencapai satu keseimbangan, yaitu kita berikhtiar lahir dan batin bagaimana kita menghadapi COVID ini, melakukan upaya-upaya pencegahan dari mulai cuci tangan, kemudian social atau physical distancing, kemudian stay at home, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga imunitas, berpikir positif, dan ahli agama, para ulama kita memberikan fatwa-fatwa keagamaan. Ulama-ulama di seluruh dunia yang tergabung dalam organisasi keulamaan yang besar. Kalau di Indonesia ini juga ada PBNU, ada MUI, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya, bersuara sama. Mari dalam keadaan ini kita seimbangkan antara kita beragama, menjaga agama, melestarikan agama dengan menjaga jiwa. Hifdzuddin dan hifdzul nafs, menjaga jiwa. Karena itu kita perlu seimbangkan antara menjalankan protokol kesehatan ini yang alhamdulillah semuanya sudah ada solusinya dari perspektif agama. Bagaimana kita sholat di rumah, bagaimana hukumnya ketika sholat Jumat tidak bisa lagi kita lakukan, terutama ketika di zona merah, bagaimana pemulasaan jenazah COVID, bagaimana sholat id di rumah, bagaimana khutbah, semuanya para ulama sudah sangat siap dan sigap memberikan tuntunan syariatnya. Kita tinggal menjalankannya saja secara tawazun, seimbang. Tidak usah merasa kita paling beragama sehingga kita kemudian melabrak semuanya itu karena kita merasa semuanya itu takdir dari Allah. Betul, takdir itu dari Allah, tidak ada sedikit pun di dunia ini yang terjadi kecuali atas izin Allah. Tapi Allah juga menciptakan kita akal, Allah menciptakan kita sabab dan pikiran dan langkah-langkah yang membuat kita punya pilihan terhadap takdir itu. Maka mari kita seimbangkan itu. Nah, saudara, prinsip atau karakter kedua yang sangat perlu kita tekankan dalam pandemi COVID-19 ini, terutama bagi kita anggota keluarga, semua orang dalam keluarga, dan bagi semua individu. Karakter yang kedua adalah karakter tawassut, moderat, sedang-sedang saja. Agama itu mari kita beragama secara luas. Kita baca literatur jangan sempit. Begitu juga kita dalam melihat hubungan antara agama dan negara jangan sempit. Ulama itu dengan kekayaan khazanah keilmuan Islamnya tidak pernah melihat satu permasalahan itu dengan kacamata kuda, dengan kacamata yang sempit. Karena itu keluarga Maslahah An-Nahdiyah tentunya tidak akan terjebak dalam situasi seperti ini dengan sikap tawassut yang dimiliki, tidak akan terjebak pada model-model kampanye yang kita ini sebentar lagi akan datang dukhon,
akan datang, dunia akan gelap gulita. Dan karena itu mari kita kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Ini terjadi di sebagian tempat oleh sebagian saudara kita karena memahami agama kurang tawasul. Musibah ini saudara, insya Allah musibah yang akan ada akhirnya. Ini adalah ujian bagi kita untuk hasabah dan ujian bagi kita untuk tetap juga menerapkan sikap tawazun dan tawasud dalam menyikapinya. Maka jangan berlebihan dalam menyikapi musibah ini. Sampai kemudian karena tidak tawasud, karena tidak moderat, karena tidak sedang-sedang saja, maka ketakutan itu menjadi sangat luar biasa. Sehingga makanan ditumpuk sedemikian rupa, tidak ingat tetangga kiri kanan, hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Ini salah satu contoh sikap torus, sikap ekstrim baru dalam satu hal saja. Sikap ekstrim yang lain yang ini sebetulnya menyayat hati. Dalam situasi musibah seperti ini, mestinya kita bareng-bareng sabar, taat terhadap aturan yang sudah disepakati oleh pemerintah dan para ulama. Tapi kemudian ada sikap-sikap ekstrim yang tidak saja tidak taat, tetapi kemudian juga malah mengajak untuk melawan, mengajak untuk mencuekkan, untuk nyuekin. Barangkali sikap seperti itu mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mungkin dirinya sendiri tidak terkena COVID-19. Tapi kita bayangkan jika sikap itu kemudian menjadi sikap yang menjalar pada banyak orang. Kita bisa bayangkan betapa ikhtiar banyak orang yang berusaha taat itu akan sia-sia gara-gara ada 1-2 orang yang berlebihan di dalam meremehkan COVID-19 ini atas nama apapun, atas nama selengehan atau bahkan atas nama ajaran-ajaran agama sesuai dengan pemahamannya. Yang tentu saja itu ajaran agama yang bisa kita katakan tidak tawasud karena tidak kompatibel dengan kemanusiaan. Hifdzuddinnya tidak berjalan seiring dengan hifdzun nafasnya, saudara-saudara sekalian. Nah, prinsip yang ketiga, ini yang ada dalam keluarga Maslahah An-Nahdliyah, yang penting sekali untuk kita lebih hidupkan lagi dalam situasi COVID-19 ini, yaitu prinsip at-ta'awun. Prinsip saling tolong menolong, saling jaga, saling dukung. Dimulai dari hal yang paling kecil. Ini bulan Ramadan. Mari kita sisihkan harta kita yang wajib untuk zakat, yang sunnah untuk sedekah. Percayalah tidak akan berkurang harta yang kita bagikan untuk menolong saudara-saudara kita. Sedekah itu ibarat kita melempar bola yang kemudian pantulannya sampai kepada tujuan, tetapi kemudian pantulannya ada pada kita sendiri. Karena itulah kalau as-shadaqah tadfa'ul bala itu memang bisa dirasionalisasikan. Sedekah itu kebaikannya untuk yang kita beri, tetapi kebaikannya pada saat yang sama juga kembali kepada kita. Ta'awun, saling tolong menolong. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu, dari mulai sharing pengetahuan sampai kita membantu dengan harta kita, membantu dengan tenaga kita, membantu dengan mengerahkan jaringan kita, mengorganisir apa yang bisa kita organisir, bahkan juga membantu melalui grup-grup WA keluarga, grup-grup WA teman. Kita saling beli, oh situ punya apa, silakan order ke kami akan membeli. Kita bisa saling membantu dengan cara yang demikian. Dari hal yang paling kecil, ketika kita muncul semangat ta'awun, saling membantu, insya Allah ini akan membuat kita merasa tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini. Kita akan bisa mendukung dan saling meringankan satu sama lain. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 sikap ini, tawasud, tawazun, ta'awun, insya Allah dengan ini ketika kita lakukan bersama-sama dalam keluarga, kita akan bisa secara bersama-sama melakukan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang dengan jiwa-jiwa yang terjaga, insya Allah agama akan terjaga. Insya Allah kehormatan keluarga, bangsa, negara, lingkungan akan terjaga. Tapi kali ini kita memang perlu untuk satu suara. Mari kita sama-sama fokus pada menjaga jiwa
satu sama lain dengan ilmu dan aturan yang telah ditetapkan oleh ahlul ilmi dan ulil amri kita. Nah, saudaraku sekalian, hal yang tidak kalah pentingnya juga dalam kita menyikapi COVID-19 ini, keluarga Maslahah An-Nahdliyah yang memiliki prinsip trilogi ukhuwah. Keluarga ini, bagian keluarga kita ini ada keluarga kecil tapi juga ada keluarga besar bangsa dan bernegara, yang semuanya itu perlu kita bangun relasinya dengan akhlakul karimah. Maka saudara-saudaraku, dalam situasi yang susah ini, mari kita senantiasa jaga dan kedepankan al-akhlakul karimah. Susah, semua orang juga susah. Kita bosan, semua orang juga mengalami kebosanan. Tetapi kesusahan, kesulitan itu jangan kita keluarkan dengan kata-kata dan perilaku yang mencederai prinsip dari keluarga Maslahah itu sendiri, yaitu prinsip al-akhlakul karimah. Meskipun susah, kita tetap tidak pernah kehilangan rahmah. Meskipun susah, kita tidak pernah kehilangan mawaddah, cinta dan kasih sayang pada sesama. Meskipun susah, kita tidak pernah kehilangan hakikat dari puasa, yaitu pengendalian diri. Meskipun susah, kita tidak pernah lepas kendali. Akhlakul karimah senantiasa kita jaga. Ini cerminan dari keluarga Maslahah An-Nahdliyah. Dan ketika ini kita lakukan, ketika keluarga kita, relasi kita, meskipun situasinya serba terbatas, tetapi kita berusaha saling mengingatkan, saling mendukung untuk senantiasa beribadah, beramaliyah, aswaja an-nahdiyah, berakhlakul karimah, ya. Insya Allah kita pada saat itu bisa juga berkontribusi dan bisa juga jaga, kita perkuat ukhuwah di antara sama kita dengan kepedulian kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah. Zakat itu jelas memperkuat ukhuwah Islamiyah. Zakat, wakaf jelas memperkuat ukhuwah Islamiyah itu kalau kita ibadah dengan harta. Sedekah apapun bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Jadi agama kita ini tidak kurang stok ajarannya untuk memperkuat ketiga ukhuwah ini. Maka jangan dibeda-bedakan. Ketika kita berada dalam musibah dan musibah ini dialami oleh semua orang, maka rasa kasih sayang kita, kepedulian kita ini kepada saudara kita sesama agama, iya. Kepada saudara kita satu bangsa, iya. Dan kepada saudara kita sama-sama manusia walaupun beda bangsa, iya juga. Insya Allah dengan kita memberikan kasih sayang kepada semua manusia itu, Allah yang Maha Rahman akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita semua. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penuh belas kasih kepada siapapun, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kasihilah semua yang ada di bumi, siapapun dia, makhluk Allah, bernyawa maupun tidak. Yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit, malaikat, Allah Subhanahu wa taala semuanya akan menyayangi kita. Saudaraku, mudah-mudahan keluarga Maslahah An-Nahdliyah ini menjadi spirit yang bisa hidup dan kita hidupkan agar kita mampu bertahan, tetap tangguh dan tetap mampu untuk berbuat baik, melakukan kebaikan. Kita yang di dalam menjadi orang-orang yang solih-solihah, dan kita pada saat yang sama menjadi orang yang muslih-muslihah, melakukan kebaikan dan perbaikan tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk lingkungan sosial sesuai dengan kiprah kita, yang insya Allah itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ketika itu kita lakukan bersama-sama, ada hikmah yang sangat besar yang nanti akan bisa kita dapatkan dari musibah ini. Tidak ada musibah yang terjadi di bumi kecuali telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kata Allah dalam surah Al-Hadid, supaya kita ini tidak merasa nelangsa, sedih, histeris, putus asa atas apa yang sudah lewat. Kenapa sih kayak begini? Sampai kapan sih begini? Oh kayak begini. Bukan, kita diberikan musibah itu bukan untuk mencaci maki keadaan,
untuk menyalahkan sesuatu masa yang lalu, tetapi untuk bermuhasabah di masa kini dan masa yang akan datang. Karena meratapi, mencaci maki masa lalu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi hanya akan membuat menambah beban masa kini. Dan itu Allah firmankan, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kau diberikan musibah di bumi ini, musibah pada dirimu. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, supaya kau jangan meratapi secara tidak proporsional, tapi bermuhasabah harus atas apa yang sudah terjadi, dan tidak menyombongkan, wala tafrahu bima atakum, dan tidak menyombongkan dengan apa yang ada saat ini. Nyatanya hari ini dengan musibah jasa renik yang sedemikian kecil, kebijakan negara di seluruh dunia berubah. Manusia mempunyai ketakutan yang luar biasa. Dia memiliki daya bunuh yang lebih daripada senjata-senjata yang canggih. Dan bahkan hari ini ilmuwan di seluruh dunia masih belum menemukan vaksin dari jasad renik yang sangat kecil ini. Artinya manusia dengan COVID ini diajak untuk bermuhasabah, tidak menyombongkan apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu harta, baik itu ilmu, baik itu kemajuan teknologi, baik itu kemakmuran, jabatan, maupun apapun saja. Insya Allah, saudara-saudaraku sekalian, dengan bermuhasabah secara tepat, dengan menjadikan musibah ini sebagai sarana kita bermuhasabah, sarana untuk menekan ego dan kesombongan kita terhadap diri sendiri, terhadap alam semesta, dan juga sarana kita untuk melatih kesabaran, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wabasyiris sabirin, orang yang mendapatkan musibah itu justru akan mendapatkan kabar baik ketika dia bersabar. Mereka, orang sabar itu mereka yang bisa melihat ini semua sumbernya dari Allah dan mengembalikan kepada Allah dengan cara berpikir, dengan ilmu, cara keimanan yang semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah musibah ini, COVID ini, dengan kekuatan keluarga maslahah justru akan membuat kita menjadi manusia-manusia sabar yang berbahagia. Dan selebihnya nanti ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mudah-mudahan kita nanti akan bisa mencapai ini karena kita mampu menghadapi musibah ini dengan kesabaran, baik secara individu maupun melalui penguatan keluarga maslahah. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang alaihim sholawatum mir rabbihim. Kita akan mendapatkan rahmat dan ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah karena musibah ini. Kita terima dengan ridho, lalu kita keluarkan segenap kreativitas kita, keluarkan segenap kepedulian kita untuk bisa menyikapinya secara tepat, baik dan bijak. Warahmah, dan setelah itu kita justru akan mendapatkan rahmah yang besar, dan kita mampu mengambil hikmah karena kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk kebaikan, petunjuk ke jalan yang benar, petunjuk ke jalan yang lurus, petunjuk untuk melakukan kebaikan dan kebaikan setelah COVID ini berlalu. Dan ini kita mulai dari sekarang, ketika COVID ini masih ada bersama kita, ketika musibah ini masih ada bersama kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan spirit, nilai-nilai dan karakter Aswaja An-Nahdiyah yang kita wujudkan dalam keluarga maslahah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari solusi COVID-19 ini, dan mudah-mudahan setelah ini Allah akan turunkan rahmah ampunan dan kita akan menjadi orang-orang yang al-muhtadun. Amin. Allahumma amin. Demikian saudara-saudaraku sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.